Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar kalian? Pak Arif berharap kalian dalam keadaan baik ya. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari suatu bahasan yang sangat penting. Bahasan yang kita tidak boleh tidak tahu tentang pembahasan tersebut, yaitu tentang perilaku terpuji. Yang mana perilaku terpuji ini kita akan meneladaninya dari perilaku dua orang sahabat yang sangat mulia. Siapa? Yang pertama adalah Abu Bakar dan yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya, di mana kita sudah mengenal siapa itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian siapa itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kita juga sudah mendengar beberapa kisah dan beberapa keutamaan dari Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhuma. Dan sekarang kita akan mempelajari dan meneladani perilaku yang baik yang ada pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita akan meneladani perilaku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana di sini setidaknya ada 6 perilaku yang terpuji yang menonjol dari sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa saja? Yang pertama adalah jujur, kedua amanah, ketiga adil, keempat dermawan, kelima rendah hati, dan keenam pemberani. Dan kita akan menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan jujur, amanah, adil, dermawan, rendah hati, dan pemberani. Perilaku terpuji yang pertama adalah jujur. Apa sih jujur? Jujur adalah ucapan dan perbuatan seseorang sesuai dengan kenyataan. Yang mana lawan dari jujur adalah bohong, yaitu ucapan dan perbuatannya tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, bagaimana contoh sifat jujur? Contohnya adalah misalnya kita sedang membeli sesuatu di kantin. Kemudian kita mengambil jajanan seharga 2.000, maka kita juga harus membayar sesuai dengan jajanan yang kita ambil, yaitu 2.000 rupiah. Ya, kalau kita membayar dengan 1.000 rupiah berarti kita telah melakukan tindakan tidak jujur. Atau contoh yang lain, saat kita meminjam barang dari teman, seperti pensil atau penghapus misalnya, maka setelah meminjam kita kembalikan. Jangan sampai pensil atau penghapus tersebut kita masukkan ke dalam tas dan kita mengatakan kepada teman kita bahwasannya pensil dan penghapus tersebut sudah kita kembalikan. Bisa difahami ya? Kemudian perilaku yang terpuji yang kedua adalah amanah. Apa sih yang dimaksud dengan amanah? Amanah itu artinya dapat dipercaya. Maksudnya bertanggung jawab kepada sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Jadi kalau ada seseorang memberikan kepada kita sesuatu, entah itu perintah atau barang yang harus dilaksanakan atau dijaga, maka kita harus menjaga atau melaksanakan perintah tersebut. Contoh dari sifat amanah seperti apa? Yang pertama, misalnya kalau orang tua kita meminta kepada kita untuk menjaga rumah dan juga adik-adik kita yang kecil, maka kita harus tetap di rumah dan menjaga adik kita di rumah. Kalau sekiranya kita malah keluar dan main dan meninggalkan rumah dan meninggalkan adik kita, berarti kita tidak amanah. Kemudian contoh selanjutnya, apabila salah seorang dari bapak guru kalian meminta kepada kalian untuk mengumpulkan uang infak Jumat, maka kalian setelah mengumpulkan uang infak tersebut,
maka segera diserahkan kepada bapak guru. Jangan sampai uang infak tersebut sebagiannya diambil untuk jajan. Ya, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan khianat. Bisa difahami ya? Selanjutnya, perilaku terpuji yang ketiga adalah adil. Apa itu adil? Adil adalah memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya dan kewajibannya. Atau bisa kita jelaskan dengan ungkapan lain, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh dari sifat adil adalah ketika pembagian tempat duduk, maka ketua kelas harus menempatkan orang-orang yang tinggi di belakang dan orang-orang yang lebih pendek di depan, agar orang-orang yang tinggi itu tidak menghalangi penglihatan dari orang-orang yang pendek. Begitu juga orang-orang yang atau teman-teman yang memiliki penglihatan yang kurang, misalnya dia matanya sudah min, sehingga kalau duduk di belakang tidak kelihatan, maka ketua kelas tersebut menempatkan teman-temannya yang matanya min agar duduk di depan, dan yang matanya masih sehat agar duduk di belakang, sehingga semuanya mendapatkan porsinya masing-masing. Faham kan? Kemudian perilaku terpuji yang keempat adalah dermawan. Dermawan adalah sifat murah hati atau senang memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Contohnya, seperti kita memberikan pinjaman uang atau mengajak makan bareng saat kita mengetahui salah satu dari teman kita lupa membawa uang saku atau bekal. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi itu lebih baik daripada menerima. Dan perilaku terpuji selanjutnya adalah rendah hati. Rendah hati adalah tidak merendahkan orang lain yang memiliki kekurangan. Ketika kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan menjadikan kelebihan tersebut menjadikan kita ini sombong atau merendahkan orang lain. Sifat dari rendah hati adalah kita bermain dengan siapa saja tanpa membedakan kelebihan atau kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Jangan sampai kita misalnya hanya ingin bermain dengan teman-teman yang kaya saja, atau kita tidak bermain dengan teman-teman, mohon maaf, yang misalnya dia memiliki cacat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sama. Yang membedakan kita adalah ketakwaan kita. Faham ya? Perilaku terpuji yang terakhir adalah pemberani. Pemberani adalah rasa percaya diri yang tinggi dalam menghadapi suatu bahaya atau kesulitan. Namun, kita harus pahami bahwasannya tidak semua sifat pemberani itu baik. Ada sifat pemberani yang terpuji, ada sifat pemberani yang tercela. Sifat pemberani yang terpuji adalah berani dalam mengamalkan kebenaran dan mengajak kepada hal yang baik. Contohnya, misalnya kita belajar mengumandangkan azan di masjid. Maka hal ini butuh keberanian. Kemudian juga contoh yang lain, apabila kita melihat teman kita melakukan perbuatan yang tercela, maka kita harus berani menegur teman kita dan mengajak teman kita ke jalan yang benar. Selesai sudah pembahasan kita tentang meneladani perilaku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan kita akan melanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang meneladani perilaku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengamalkan perilaku terpuji ini dan menjauhkan kita dari perilaku yang tercela. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.